علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Hadirin muslimin rahimakumullah. Pada kajian kali ini Al-Fakir ingin sedikit membahas tentang bagaimana pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ketika amar ma'ruf nahi mungkar diabaikan, ini bahaya Pak. Lebih-lebih kalau ada orang ngajak kebaikan kemudian diejek, dicaci maki, ini bisa mengundang daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita bahas akibat atau dampak orang yang mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat terbaik karena mempunyai 3 kriteria. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa taala memberikan titel yang sangat istimewa kepada umat Nabi Muhammad. Apa itu? Khaira ummatin, sebaik-baik umat. Masya Allah. Nggih. Padahal umat Nabi Muhammad niki Pak, umat akhir zaman dan umurnya pendek-pendek. Kalau sudah umur pendek-pendek, otomatis ibadahnya kan minim, nggih. Kalau dibanding sama umat-umat terdahulu, jauh. Umat-umat Bani Israel itu umurnya ratusan tahun, ribuan tahun. Otomatis ibadahnya, pahalanya lebih banyak daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana? Kita umat akhir zaman mendapatkan titel yang sangat istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Duh. Sebaik-baik umat niki Pak, apa sebabnya? Ada 3 kriteria. Ta'muruna bil ma'rufi. Ini sifat baik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seneng ngajak-ngajak kebaikan. Yuk sholat, yuk pengajian, ojo dangdutan. Nah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini kriteria yang selanjutnya, yaitu umat Nabi Muhammad itu selain dia ngajak-ngajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemaksiatan. Diajak nih umat Nabi Muhammad, yuk ojo horekan, sampai dijadikan bahsul masail. Kan niku kumpul para ulama niku. Itu kan susah untuk memberi hukum terhadap satu budaya yang merusak kepada umat Nabi Muhammad, itu kan susah, ndak asal-asalan. Nah, inilah yang menjadi penyebab umat Nabi Muhammad menjadi orang baik. Tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Umat Nabi Muhammad itu umat yang imannya kuat-kuat. Kalau umat terdahulu Pak, nggih. Umat terdahulu itu contohan umatnya Nabi Musa. Ketika ada Nabi Musa, iman mereka. Tapi ketika ditinggal sebentar oleh Nabi Musa, nggih, kemudian kate mukalama dengan Allah Subhanahu wa taala ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa, balik male teng griyon Nabi Musa, teng kampungin Nabi Musa. Jangan tahu apa yang dilakukan umatnya? Nyembah ijil, nyembah anak sapi, nyembah pedet, Pak. Padahal masih ditinggal 40 hari. Kembali lagi menyembah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kita nih, nggih, enggak pernah ketemu Nabi Muhammad. Zamannya lebih jauh daripada zamannya Nabi Muhammad. Ngriyai kula kali ngriyai Nabi Muhammad. Wo, tebe Pak, jauh. Nabi Muhammad di mana, kita di mana? Enggak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi iman kepada Nabi Muhammad. Loh, niki loh.
Ini yang menyebabkan kula jenengan dadi umat sing sae. Umat terbaik ya seperti ini, ngajak-ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran, imani kuat. Tapi kalau sudah umatnya Nabi Muhammad nggak mau ngajak kebaikan, urip dewe, sing penting aku sholat. Kalau jenengan mau maksiat, monggo silakan jenengan. Saya ndak ikut-ikut, jenengan urusan dewe kali Gusti Allah. Ketika sudah seperti ini, sudah ndak jadi umat terbaik, dicabut kali Gusti Allah. Akhirnya ini yang menyebabkan turun bala nopo, yaitu urip dewe-dewe. Taat yo taat, maksiat yo maksiat. Akhirnya ini yang menyebabkan turun murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, amar ma'ruf nahi mungkar niku penting nggih? Penting. Kalau jenengan masih ada orang yang peduli kepada umat nih, seperti saat ini nggih, yang lagi rame-ramenya, kan jenengan semerap sendiri nggih. Jenengan semerap sendiri bagaimana son horeg niku nggih. Di situ kan campur lanang wedok, lagu yang disetel lagu diskotik. Padahal lagu ini Pak, zaman singen nggih, itu bisa didengarkan di dalam diskotik. Sekarang di perkampungan sudah didengarkan. Bahkan yang mendengarkan anak-anak kecil. Kemudian ada dancer. Loh, ini kan kalau dilanjutkan parah nih Pak. Ini bisa merusak moral umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan tidak sesuai dengan budaya orang Indonesia. Akhirnya para ulama rembukan bahsul masail, kemudian memberi hukum son horeg haram. Pun jenengan terami, jangan sampai jenengan ugal-ugalan dengan alasan macam-macam, kemudian mau menentang fatwanya ulama. Ini bukan kriteria umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad niku peduli kepada ulama. Artinya apa? Manut terhadap fatwanya ulama. Apa yang sudah divonis, dihukumi oleh para ulama, diterami, ditompo, diikuti. Itu baru ngikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang macam-macam, nggih, komentar macam-macam ini nakuti Pak. Sampai-sampai para yai-yai, para ulama niki diilok-ilokno. Naudzubillah min dzalik. Ini kita harus jaga niki. Iki bahaya niki. Ini bisa-bisa hilang agama niki Pak. Akhirnya ndak ada aturan syariat. Paham nggih Pak? Saya kasih gambaran ngenten Pak. Ada orang yang komentar begini. Kita itu membuka son horeg ada manfaatnya, yaitu ketika kita diundang, kita sisihkan hartanya, kita sisihkan uang daripada keuntungan son horeg untuk membangun masjid, untuk santunan anak yatim piatu. Apakah ini bisa menjadi haram? Tetap haram. Nggak bisa niat baik merubah hukum haram menjadi halal, nggak bisa Pak. Saya kasih contoh jenengan. Air kencing, air seni nih. Nggih. Niku hukumnya apa niku? Najis. Kalau seumpama diolah sampai bersih menjadi air mineral, apakah menjadi halal? Bisa dikonsumsi? Enggak bisa. Kenapa? Zatnya haram. Kalau seumpama ada pekerjaan haram, kemudian diniati baik menjadi halal, rusak niki toton agama Pak. Nanti PSK niku nggih, saya ini ya butuh untuk nafkah anak. Nanti hasil daripada saya zina, ya saya sumbangkan untuk yatim piatu, masjid, dadi Robin Hood kabeh Pak. Akhirnya ngerampok, nyolong, begal, diniati sedekah. Loh, pun rusak tatanan agama. Karena itu ndak bisa Pak, nggak bisa. Pekerjaan haram kemudian diniati baik menjadi halal, itu ndak bisa. Tapi kalau al-ada, kebiasaan, itu bisa menjadi ibadah krononiat, berubah menjadi ibadah krononiat. Makan, minum, itu kan kebiasaan.
Cuma ketika jenengan niati saya makan biar kuat ibadah, berubah. Makannya jenengan bernilai ibadah, tapi perbuatan haram diniati baik itu tidak bisa merubah menjadi halal. Faham, Pak? Niki kan saiki wah medeni, Pak. Orang-orang nggak ngerti agama komentar sedoyo, Pak. Ya Allah. Nah, kita bahas sekarang. Ben kulon jenengan selamat teko murkane Gusti Allah. Bahaya nih, Pak. Nggih. Kita jangan sampai mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Nih, saya sedikit nukilkan dari beberapa hadis dan riwayat-riwayat yang lainnya. Nih. Orang tuh, Pak, ketika amar ma'ruf nahi mungkar sudah diabaikan, kemudian turun bala, maka musibah ini menimpa ke semuanya, roto. Walaupun jenengan bukan pelaku maksiat, tapi ketika jenengan netep di daerah itu, maka turun bala jenengan pun kena juga. Begitu juga sebaliknya, ketika jenengan kumpul kali tiang-tiang saya, kumpul majelis ilmu, kumpul kali para ulama yang di situ menyebabkan turun rahmatnya Allah, walaupun jenengan bukan orang baik, tetap kecipratan rembesane rahmati Gusti Allah. Karena itu pilih-pilih tempat tinggal, pilih-pilih konco. Kenapa? Karena bisa mendapatkan rahmat, begitu juga bisa mendapatkan laknat, tergantung daerah. Paham, Pak? Nih, di dalam kitab Hilyatul Aulia, Nabi Isa alaihissalam pernah masuk ke perkampungan, kemudian di situ meninggal dunia, semua meninggal dunia. Kaget tuh Nabi Musa, iki opo iki? Kenapa ini? Kok moro-moro sak desa meninggal semua? Akhirnya minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan salah satu dari mereka, biar semaur ketika dipanggil oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa mengatakan assalamualaikum. Yang semaur satu, yang jawab satu, waalaikumsalam. Maka Nabi Isa tanya, Pak, saya mau tanya, ini kenapa nih semua pada meninggal semua, ini kenapa? Iya, kita semua kena bala, kena musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya jenengan kena musibah? Kenapa? Ngenten. Kita ini kampung yang cinta dengan dunia. Cinta dengan dunia dan taat kepada orang yang ahli maksiat. Nabi Isa heran. Cintanya jenengan kepada dunia ini bagaimana sih? Kok sampai dicoba kali Gusti Allah? Seperti cintanya seorang anak kepada ibunya. Kalau ibunya datang, anaknya seneng. Ibunya hilang, menjauh, ya anaknya menangis. Begitu juga kita. Kita ini cinta kepada dunia seperti cintanya anak kepada ibu. Kalau sudah hartanya melimpah, senengnya tidak karu-karuan. Kalau sudah hartanya habis, turun rezekinya, wow, berontak sudah. Koyok-koyok tidak terima kali Gusti Allah. Kemudian kita juga sering jagongan kali tiang-tiang sing maksiat. Kita tidak menjauh daripada orang yang maksiat. Tuh. Ditanya lagi sama Nabi Isa, loh, saya ini ngucap salam, kok yang semaur mek jenengan toh? Teman-teman jenengan ini kemana? Maka dijawab, ngenten Nabi Isa, ngenten. Saya yang dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya tidak dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala karena lesannya sudah dicantoli ambek api neraka. Pun tidak iso jawab niki. Heran lagi Nabi Isa, lan jenengan kok iso jawab? Jenengan kok bisa jawab? Nah, gini, perbedaan saya dengan mereka ngenten. Mereka cinta dunia, mereka ahli maksiat. Saya ahli taat. Cuma kesalahan saya enggak
tidak mau pindah daripada kampung tersebut. Saya ahli taat, cuma saya membiarkan orang yang maksiat. Aku tidak mau keluar daripada kampung halaman saya. Akhirnya ketika turun bala, saya juga terkena bala daripada Allah. Gara-gara apa Pak? Kumpul kali tiang maksiat, walaupun orang baik kena imbas daripada laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil bahwasanya bala itu bisa menimpa kepada orang baik, juga menimpa kepada orang jelek. Ketika orang baiknya diam, enggak mau amar ma'ruf nahi mungkar, atau enggak mau pindah daripada kampung tersebut, maka dia akan mendapatkan imbasnya, yaitu laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati nggih. Ya Allah. Pun jenengan nggak usah melu komentar nggih. Dah kalau sudah divonis haram diam. Dah nerimo legowo. Kalau seumpama jenengan termasuk ownernya nggih, termasuk yang punya hajatan, dah jenengan istighfar mawon. Ya Allah, haram nggih. Mugi-mugi angsal kerjaan liyane. Lah ini bagus Pak. Tapi kalau jenengan menyalahkan fatwa, ini yang tidak beres. Ini berarti imannya perlu diperbaiki. Wis bobrok niki. Nggih, ngaku. Oh nggih, saya salah, saya tobat, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat kerjaan yang lainnya yang halal untuk nafkah keluarga. Paham ya, Pak? Nah, kemudian Pak, nih saya ceritakan riwayat-riwayat yang menceritakan tentang bagaimana bala itu menimpa kepada semuanya ketika diabaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Nih, cerita Allah Subhanahu wa ta'ala yang melarang sekelompok manusia untuk menjaring atau mancing dino Sabtu. Semerap nggih? Ashabus sabat. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk menjaring atau mengambil ikan di hari Sabtu, itu maka manusia daerah tersebut terbagi menjadi 3. Yang satunya dah menghalalkan sudah. Wah, hari Sabtu kok subhanallah nggih Pak? Subhanallah. Pancen ujian niku wallah berat Pak. Ketika diharamkan oleh Gusti Allah tidak boleh mengambil ikan di hari Sabtu, kok subhanallah hari Sabtu itu memang benar-benar ikan meluber Pak. Ikan banyak. Akhirnya kelompok yang pertama mengatakan, wah eman, kalau tidak diambil hari Sabtu ya eman, pun dijaring dino Jumat, dicekik dino Minggu. Wah hebat ya, diakali Gusti Allah Pak. Wes dipanjer dino Jumat, dijekik dino Minggu. Kelompok pertama, nggih, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Kelompok yang kedua, mereka melarang, ojo niki pun dilarang kali Gusti Allah, ojo pun nurut kali Gusti Allah. Sudah melarang, ada nahi mungkar ada, cuma ndak mau keluar daripada daerah. Wis pokok aku ngelarang. Paham ya? Kelompok yang ketiga melarang, kemudian minggat pun dilarang berontak, akhirnya keluar daripada kampung tersebut. Tahu kan jenengan Pak? Ketika turun bala daripada Allah Subhanahu wa taala niku Pak, kelompok yang pertama kena bala, ya tentunya karena menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Kelompok kedua juga kena bala walaupun nggak mancing dino Sabtu. Apa sebabnya? Kumpul. Niku loh Pak, kunci nih, kumpul. Nggak mau keluar daripada kampung yang berani melanggar syariat Gusti Allah. Akhirnya kena bala juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok ketiga selamat. Sudah melarang, nggak mau dilarang, ya keluar pun. Keluar, akhirnya turun bala. Kelompok yang ketiga yang selamat. Ya Allah. Paham ya Pak?
Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti bahtera, kapal yang ada 2 dek. Ada orang penumpang di atas, ada penumpang di bawah. Nah, air minumnya diletakkan di atas. Kemudian orang yang di bawah, dek bawah itu ketika haus otomatis ke atas kan? Ke atas, naik ke atas minum. Akhirnya turun, mondar-mandir seperti itu, yang di bawah kesel. Akhirnya rembukan. Orang yang di dek bawah lagi, ya capek lah. Masa kita mau minum naik ke atas? Ini kan kita ini di dek bawah kan otomatis dekat dengan air laut, dibolongi ya. Dibolongi, enak nyumber air, kita minum dengan mudah, ndak pakai ke atas. Paham ya? Akhirnya orang yang atas marah, ojo macam-macam lo ya. Jenengan bolongi kapal, duduk jenengan tok sing kelem. Aku sing di dhuwur ya kelem niki. Ojo macam-macam. Lek jenengan ngelak haus munggah nang dhuwur. Jangan sampai berani merobek atau membolongi Pak nggih, melobangi daripada kapal. Kenapa? Resiko ditanggung bersama. Karena itu saya harus mencegah jenengan daripada melobangi kapal. Paham ya? Jadi terkadang di masyarakat ketika ada orang yang dilarang son horeg haram, koyok sing didek ning sor niki Pak, wis urusono masjidmu wae, aja ngurusi aku. Pun jenengan salat ben aku dangdutan. Loh, niki padha karo wong sing nglobangi kapal, Pak. Maka kita yang ada di dek atas harus memberi peringatan nih, Mas, iki duduk konsep urip kok ngene lho Mas. Konsep urip niku pas lek jenenge maksiat, kemudian saya membiarkan mudhun balak teko Gusti Allah, sing kena balak duduk jenengan tok, aku yo kena. Bukan rumah jenengan aja yang kena, masjidnya yo kelem Mas. Ini ibarat orang melobangi, Pak. Melobangi kapal dari bawah, seakan-akan ilmiah. Wow, iki kan enteng, ndak pakai susah payah ke atas. Begitu juga ketika diharamkan, kapan Indonesia bisa maju? Loh, jadi julekno kok ngene. Ini orang ndak beres ini. Enak temen. Masa son horeg haram? Kapan Indonesia bisa maju? Maju lek jenengan sembayang. Lah kok iso lo maju ambek horegan iki lho, Mas? Nah ini kan ndak beres. Kalau jenengan mau maksiat, nggih, ojo ndalil. Kalau jenengan dalil, kita wajib menegur. Untuk apa? Ben kula jenengan sedaya selamat. Kalau kita biarkan orang komentar-komentar seperti ini, turun bala, wassalamualaikum, kula jenengan kena sedaya. Kelem Pak kapale, Pak. Kerem dibolongi Pak. Ya Allah. Paham ya? Jadi adalah kalau ndak ngerti ilmu agama dah diem nggih, istighfar teng Gusti Allah iku luwih apik Pak, luwih apik ketimbang ndak ngerti agama kemudian ngomong ngalor ngidur tambah ketok goblok nggih, tambah kelihatan orang ini memang ndak pernah ngerti syariat. Akhirnya apa? Ngomentari para yai, para ulama. Nah, ketika komentar kepada kiai, kepada ulama, akhirnya timbul pertanyaan kan? Iki wong Islam mau PKI? Kan begitu, Pak? Kalau orang Islam gak mungkin niki wani-wani ngeritik lebih-lebih ngilokno para yai, ndak mungkin. Kalau sudah berani mengkritik kiai, ngilokno kiai, lah timbul pertanyaan, waspada. Hati-hati, sekarang ada gerakan yang di luar daripada Islam. Paham Pak? Nah, ya Allah, mugi-mugi selamat nggih. Nah aku tiba saya ngelihat komentar nderodok Pak. Wah, kok ngene zamannya ya. Zaman dulu itu orang ahli maksiat niku Pak, ndelok masjid wedi Pak. Ada Pak Yai lewat itu nyengkre, kan nonton nggih? Zaman singan niku. Sekarang dibuli kiai ini Pak, diilok entek rijik, diomongi kotor.
kotor. La haula wala quwata illa billah. Mosok ancur koyo ngene nggih umat nggih. Iki zamane kula jenengan niki, Pak. Apalagi zamane anake kula jenengan. Yo nopo niki zaman niki, Pak? Kalau ndak ada orang yang berani mengcounter, berani menasehati kepada orang-orang, dak los niki, Pak. Los akhire minuman keras iku koyo ngombe teh, Pun. Zina pinggir dalan. Kenapa? Sudah enggak ada lagi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya Allah. Pun saya lanjutkan nggih, riwayat-riwayat orang-orang yang kena musibah balak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Di dalam kitab Hasyiah Ibnu Abi Jamrah, Hasyiah Bukhari nih, Pak. Kitab Bukhari nggih. Itu diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun, inni muhlikun min qaumik arba'ina alfan min khiyarihim wa sittina alfan min syirarihim. Wahai Yusha bin Nun, aku esok hari akan membinasakan umatmu. Jumlahnya 40.000 orang-orang baik, 60.000 orang-orang jelek, ahli maksiat. Akhirnya Nabi Yusha bin Nun penasaran, Pak. Ya Rabbi, haula asyrar, fama balul akhyar. Duh Gusti, ya Allah, kalau yang 60.000 orang-orang jelek ahli maksiat jenengan binasakan, jenengan kenakan musibah balak mboten napa-napa, memang ahli maksiat. Saya mau tanya, ya Allah, yang 40.000 niki tiang-tiang saya. 40.000 ini bukan jumlah sedikit. Kenapa jenengan matikan sedaya Gusti? Oplosan niki, Pak. Nggih. Wong maksiat, wong api, ahli taat tetap akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Yusha penasaran, tanya kepada Allah, apa sebabnya? Orang baik kok dibinasakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala? Yuk jenengan dengarkan bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala. Innahum la yaghdabu li ghadabi wa kanu yuwakilunahum wa yusharibunahum. Yusha bin Nun, ketahuilah, aku murka kepada orang-orang yang ahli taat daripada umatmu. Orang yang baik daripada umatmu aku binasakan karena dia diam, enggak pernah marah ketika ada orang yang bermaksiat. Bahkan jagongan bareng kali tiang maksiat. Orang taat, ahli sholat, cuma cangkruane kali tiang-tiang ndak bener. Ada orang renteniran dibiarkan, ndak pernah marah. Bahkan orang-orang yang ahli maksiat ndak pernah sholat, dijak ngopi bareng, main domino bareng. Itu yang menyebabkan aku murka kepada umatmu yang baik-baik. Luwih kurang ajar nih, Pak. Kalau yang maksiat pantas nggih kena bala, sing gregetno niki, Pak, sing api-api. Yang baik-baik, kalau kata orang Jawa, jegideg, diem, nggak berani komentar, nggak berani mencegah terhadap orang yang ahli maksiat, bahkan dijak koncoan. Besti, be, koncoku niki, urusan masing-masing. Yang penting saya kan taat, be. Kalau dia maksiat, ya urusannya dia sama Allah Ta'ala. Mas, ini yang menyebabkan Allah murka. Ya Allah, paham ya? Jadi seleksi, Pak, seleksi. Jenengan mau tinggal, nggih, jenengan mau bikin rumah itu seleksi. Anda tempatnya di mana nih? Deloken kanan kiri jenengan. Iki tiang-tiang saya pemboten niki. Kenapa? Takut, Pak. Kalau sebelah kanan kiri jenengan kampungin jenengan ki orang-orang ndak bener, kemudian jenengan tinggal di situ, walaupun jenengan orang baik, kena musibah juga, Pak. Kadang musibah niku rezeki seret, nggih. Sak kampung melarat sedaya sumpek, jenengan ya sumpek. Jenengan diseret pisan kali Gusti Allah. Habib, saya ini ndak tahu, Bib. Saya bangun rumah moro-moro dadi tak delok
kananku bandar togel, kiriku bandar narkoba, ngarepku judi online. Loh, jenengan bangun omah yuk nopo? Lihat dulu, aljar qobladar. Dahulukan dulu tetangga. Lihat kanan kiri. Kalau sudah bagus, yuk jenengan bangun rumah. Kalau ndak beres, pindah. Jangan tinggal di kampung yang ahli maksiat. Kenapa? Ditakutkan Pak, kena musibah daripada Allah. Ya Allah, mungkin selamat nggih. Nakuti Pak, nakuti zaman sekarang ini susah. Jangan sampai kita Pak pengajian atau diundang orang itu orderan, ngerti orderan? Enggak berani mengucapkan sesuatu yang benar. Takut nopo? Nggak diundang mana Beb? Ini orang khauful faqr, takut melarat. Ini bahaya Pak. Kalau orang melarat itu biasa. Nabi Muhammad ya bukan orang kaya. Tapi yang ditakutkan Nabi Muhammad itu khauful faqr, takut melarat. Takut melarat nih Pak. Naudzubillah min dzalik ya. Orang kaya pun bisa terjangkit Pak. Akhirnya medit. Katanya taruh duwe iku medit. Kenapa? Khauful faqri, takut fakir. Akhirnya apa? Menentang, menolak daripada kebenaran. Son horek haram, akhirnya ditentang. Loh Beb, aku iki bangun son iki miliaran, durung lunas dia haram no. Khauful fakir. Akhirnya dia itu takut melarat. Kemudian menolak kebenaran daripada fatwanya para ulama. Ketika dikatakan jangan minjam uang bank, haram. Lah kalau haram, saya kerjanya bagaimana modalnya? Ini modal bisa besar karena ini, karena itu. Akhirnya menolak daripada kebenaran. Apa sebabnya? Sumbernya satu Pak, wedi melarat. Ini yang bahaya. Kalau sudah melarat, miskin, kemudian dia sabar, bagus. Tapi kalau sudah khauful fakri, wedi melarat, walaupun wong soge, ndak soge hati Pak. Kepikiran terus kate nyumbang wedi, kate ngene nang awake dhewe wedi Pak. Mau beli sate, wah ndak wis tuku mie cukup. Ya Allah, khauful fakri. Ya Allah, mugi-mugi selamat nggih Pak. Nggih, niki monggo jenengan aktifkan lagi amar ma'ruf nahi mungkar semampu jenengan. Jangan sampai jenengan diam. Minimal nggih. Minimal jenengan ingkar dengan hati. Jangan sampai jenengan ridho dengan kemaksiatan. Iku ono ayah iku. Mosok ngene tok haram, meneng. Dah diam. Jenengan enggak tahu ilmu agama, manut para kiai, manut para ulama, ben kula jenengan selamat teko murkane Gusti Allah. Karena itu kita berharap mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kemaksiatan, dan harapan kita mudah-mudahan iman kita, Islam kita, anak turun kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamamil kulli sulal hadrat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.